Seorang aktris, pengisi suara, produser, dan aktivis Amerika bernama Rosario Isabel Dawson mengatakan, "You don't want your tombstone to read, play safe." Kamu tidak ingin batu nisanmu terbaca, bermain dengan aman. Kata-kata ini benar. Hidup yang penuh makna adalah hidup yang berani berkomitmen pada rencana Tuhan, meskipun itu mengharuskan kita keluar dari zona nyaman. Kita diciptakan untuk lebih dari sekadar bertahan. Kita dipanggil untuk memberi dampak, berkontribusi, dan hidup dengan tujuan. Mari kita ingat, kita tidak hanya hidup untuk saat ini, tetapi untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Tuhan memberi kita setiap hari sebagai kesempatan untuk melangkah dalam iman dan mempersiapkan diri menuju kehidupan kekal. Dalam perumpamaan tentang talenta, dalam Matius 25 ayat 14-30, Yesus menceritakan perumpamaan tentang talenta. Yesus menunjukkan bahwa hamba yang bermain aman hanya menyimpan talentanya dan akhirnya mendapat hukuman. Sementara itu, hamba yang berani mengembangkan talentanya dipuji oleh tuannya. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam keberanian iman. Dengan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil bagi Tuhan tidak sia-sia, tetapi mempersiapkan kita untuk surga yang kekal. Hidup dalam iman tidak selalu nyaman atau aman dalam pandangan dunia. Banyak tokoh dalam Alkitab yang dipanggil untuk mengambil risiko besar demi menaati panggilan Tuhan. Misalnya, Abraham meninggalkan tanah kelahirannya menuju tempat yang tidak dikenalnya. Musa menantang Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, dan murid-murid Yesus meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikut Dia. Semua itu menunjukkan keberanian untuk melangkah dalam iman. Walaupun tampaknya tidak aman, Yesus sendiri berkata, Matius 16 ayat 20 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Tuhan memanggil kita untuk tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi untuk rela berkorban dan melayani. Seorang aktris dan skenario berkebangsaan Amerika Serikat. Dia dilahirkan dengan nama Mary Jane West, mengatakan, "You only live once, but if you do it right, once is enough." Anda hanya hidup sekali, tetapi jika Anda melakukannya dengan benar, sekali saja sudah cukup. Perkataannya ini benar, karena Tuhan memang hanya memberikan satu kesempatan hidup di dunia hanya sekali. Namun itu lebih dari cukup jika kita menjalani hidup dengan kasih, iman, dan harapan akan kehidupan yang kekal. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Bayangkan kita seolah sedang pergi berkemah di sebuah gunung yang indah. Saat berkemah, kita membawa tenda yang cukup nyaman untuk berlindung sementara dari angin dan hujan. Namun kita tahu bahwa tenda ini bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Tenda hanyalah tempat sementara, tempat untuk beristirahat dalam perjalanan menuju puncak gunung tersebut. Setelah mencapai tujuan dan menikmati keindahan di puncak, kita akan kembali ke rumah kita yang kokoh dan aman. Tempat yang penuh perlindungan dan kehangatan, tempat kita merasa damai. Demikian pula, kehidupan kita di dunia ini hanyalah seperti tinggal di dalam kemah yang sementara. Seperti tenda yang tidak dirancang untuk bertahan selamanya, tubuh dan kehidupan kita di dunia juga memiliki akhir. Namun bagi kita yang percaya dan hidup dalam kebenarannya, Tuhan telah menyediakan tempat yang lebih kekal di surga. Pertanyaannya, mengapa Tuhan hanya memberikan kita satu kesempatan hidup di dunia, sementara kehidupan di surga berlangsung selamanya? Tuhan memberi kita hidup hanya sekali di dunia ini, sebagai kesempatan berharga untuk memilihnya dengan penuh kebebasan dan kasih. Kebebasan ini adalah bagian dari kasih Tuhan kepada manusia. Kita memiliki kesempatan untuk memilih jalan kita, mengasihi, beriman, dan mengikuti kehendak Yesus Kristus, atau sebaliknya. Pilihan kita di dunia mencerminkan keputusan hati kita dan membentuk jalan kita menuju kekekalan. Melalui satu kali kesempatan hidup ini,
Tuhan melihat kesetiaan dan pengabdian kita kepadanya. Firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi," ayat ini menekankan bahwa setiap manusia hanya mengalami satu kali kehidupan dan satu kali kematian di dunia ini, dan setelah itu akan menghadapi penghakiman. Penghakiman ini akan menentukan apakah kita akan menerima kehidupan kekal bersama Yesus Kristus atau terpisah darinya. Hidup yang hanya sekali di dunia ini bukan sekadar waktu untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi untuk mempersiapkan diri kita bertemu dengan Tuhan dan menerima kehidupan kekal bersamanya. Dengan hidup dalam kebenaran dan kasih, kita mempersiapkan diri untuk kekekalan, di mana kita akan merasakan damai sejati dan kehadiran Tuhan sepenuhnya. Tuhan juga memberi kita kebebasan untuk memilih dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam Matius 6 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Ayat ini mengajak kita untuk fokus pada kehidupan yang kekal di surga, bukan pada hal-hal duniawi yang hanya sementara. Dengan hidup hanya sekali, Tuhan memberi kita kesempatan untuk memilih dengan bebas dan bertanggung jawab. Apakah kita akan hidup untuk mengejar hal-hal duniawi atau untuk harta yang kekal di surga? Pilihan yang kita buat di dunia akan menentukan bagaimana kita akan hidup bersama Tuhan dalam kekekalan. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di surga bersama Tuhan adalah kekal. Tuhan memberikan kita hidup sekali di dunia, agar kita dapat mengarahkan hati dan hidup kita pada kehendak-Nya, mempersiapkan diri untuk kehidupan di surga yang tidak akan pernah berakhir. Kasih Tuhan bagi kita terlihat dalam janjinya akan kehidupan kekal di surga. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan memberikan kita hidup yang singkat di dunia, untuk menemukan kasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus, agar kita dapat menerima hidup kekal sebagai hadiah dari kasih-Nya yang tak terhingga. Hidup kita di dunia hanya sekali, tapi itu cukup jika kita jalani dengan benar, dengan iman, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Dunia ini adalah tempat persiapan untuk kekekalan bersama Tuhan. Tempat di mana kita memutuskan apakah kita akan mengejar hal-hal yang sementara, atau mengarahkan hati kita kepadanya. Semoga kita semua dapat menjalani hidup ini dengan bertanggung jawab dan penuh iman, sehingga kita layak menerima janji kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah yang begitu baik dan setia. Di tengah segala keadaan yang kita hadapi, kasih dan penyertaan-Nya tidak pernah berkurang. Kebaikan-Nya tiada batasnya, dan kita percaya bahwa Dia memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, bagi hidup saudara dan saya. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, ada baiknya untuk subscribe dan tinggalkan komentar melalui renungan ini. Semoga kita semua semakin dikuatkan dan diberdayakan dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang penuh kasih dan kebenaran, Sang Juru Selamat yang telah menebus kami dari dosa dan membawa kami ke dalam terang kasih-Mu yang kekal. Kami bersyukur atas segala anugerah dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, di saat ini kami menghadap-Mu, membawa seluruh keberadaan kami di hadapan takhta kudus-Mu. Kami menyerahkan semua beban hati, ketakutan, dan kekhawatiran kami. Sebab kami tahu bahwa hanya di dalam Engkaulah kami menemukan damai sejati. Kami memohon agar Engkau membersihkan hati kami dari segala dosa dan kesalahan, agar kami dapat datang dengan tulus dan suci di hadapan-Mu.
Kami memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Bukalah mata rohani kami ya Tuhan, agar kami dapat melihat kebenaran-Mu dengan lebih jelas. Berikan kami kebijaksanaan untuk memahami firman-Mu, kekuatan untuk menjalankannya, dan keberanian untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam kesulitan. Mereka yang sedang dalam penderitaan, dan yang merasa terpuruk. Kiranya Engkau menjamah dan menghibur mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, memberikan pengharapan yang baru dan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa yang kami panjatkan, dan Engkau mengerti setiap isi hati kami. Kiranya dalam segala yang kami lakukan hari ini, nama-Mu dipermuliakan, dan kami boleh semakin dekat kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati, kami serahkan seluruh ibadah dan doa kami ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jalan iman seringkali sulit, tetapi berharga dan penuh makna. Ketika kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, kita akan memiliki pandangan yang berbeda. Kolose 3 ayat 2 menasihati kita untuk memusatkan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hidup dengan pandangan kekekalan berarti kita tidak akan takut mengambil risiko yang bernilai bagi Tuhan, meskipun mungkin tidak nyaman atau aman dalam pandangan dunia. Firman penutup di renungan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 2 ayat 3. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam ayat ini, Yesus mengungkapkan kasih dan perhatiannya yang dalam bagi kita semua. Dia berbicara tentang rumah Bapa yang memiliki banyak tempat tinggal yang sudah disediakan bagi kita di surga. Ini adalah janji bahwa kita memiliki tujuan akhir yang indah dan kekal, sebuah tempat bersama Tuhan. Yesus mengatakan bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, dan suatu hari Dia akan datang kembali untuk membawa kita bersamanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, dan bahwa ada kehidupan yang jauh lebih indah menanti di sisi Tuhan. Kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 adalah janji kasih yang memberikan kita pengharapan. Dia telah menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapanya, sebuah rumah kekal yang menanti kita di surga. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, tetapi kehidupan bersama Tuhan adalah tujuan akhir kita yang penuh keindahan dan damai sejahtera. Seperti yang diungkapkan Rosario Dawson, hidup yang penuh arti bukanlah hidup yang selalu mencari aman, melainkan hidup yang berani berkomitmen pada rencana Tuhan, bahkan ketika harus keluar dari zona nyaman. Kita dipanggil untuk hidup dengan iman dan keberanian, mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan, dan mempersembahkannya untuk kemuliaannya. Ketika kita menjalani hidup dengan pandangan kekekalan, kita akan berani mengambil langkah iman yang bernilai bagi Tuhan. Biarlah hidup kita tidak sekadar bertahan, tetapi benar-benar berarti, karena setiap langkah kita mempersiapkan kita untuk rumah kekal di surga. Mari kita jalani hidup ini dengan keberanian dan pengharapan, percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Semoga kita dapat berdiri dengan iman yang teguh hingga akhir, siap menerima janjinya, dan berada bersama Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus, kami datang dengan penuh syukur atas kasih dan firman-Mu yang menyentuh hati kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah anugerah dari-Mu, sebuah kesempatan berharga untuk mengenal-Mu lebih dalam dan melayani dengan sepenuh hati.
Engkau telah memberi kami pengharapan akan rumah kekal yang Engkau sediakan, tempat di mana kami akan berada bersamamu selamanya. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu, kami kembali diingatkan untuk tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi juga hidup dengan tujuan yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, seringkali kami lebih tergoda untuk hidup dengan aman dan nyaman, mencari keamanan duniawi dan menghindari risiko. Namun, melalui firman-Mu hari ini, kami diajak untuk keluar dari zona nyaman dan hidup dalam iman yang berani. Kami diajar untuk berani menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, untuk menjalani panggilan kami dengan taat dan setia. Meskipun ada tantangan dan pengorbanan yang harus kami hadapi. Tolong kami ya Bapa untuk memiliki hati yang rela, hati yang siap menerima panggilan-Mu, dan hati yang kuat untuk melangkah bersama-Mu. Kami mohon Tuhan, berikan kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengembangkan setiap talenta yang telah Engkau percayakan. Jangan biarkan kami menjadi hamba yang malas dan takut mengambil langkah iman, tetapi jadikan kami hamba yang setia, yang mau berusaha dan berkontribusi bagi kerajaan-Mu. Seperti dalam perumpamaan talenta yang telah Engkau ajarkan, kami ingin menjadi hamba yang berani mengambil langkah dengan penuh iman, dengan keyakinan bahwa setiap yang kami lakukan untuk-Mu tidak pernah sia-sia. Bapa, kami tahu bahwa jalan iman bukanlah jalan yang mudah. Terkadang kami harus menghadapi tantangan, ujian, bahkan pengorbanan. Namun, kami percaya bahwa di setiap langkah yang kami ambil bersama-Mu, Engkau selalu setia menyertai kami. Ketika kami merasa lemah dan tak berdaya, kami mohon kekuatan dari Roh Kudus-Mu untuk menopang kami. Ketika kami ragu dan bimbang, teguhkanlah hati kami dengan janji-janji-Mu. Dan ketika kami tergoda untuk kembali hidup nyaman, ingatkanlah kami bahwa hidup ini adalah persiapan untuk kehidupan kekal bersama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberikan kami hati yang selalu rindu akan perkara-perkara surgawi, hati yang mau tunduk pada kehendak-Mu, dan hati yang memiliki pandangan kekal. Kami ingin hidup kami menjadi saksi bagi dunia tentang kasih dan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, dan melalui setiap tindakan kami, nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang mungkin saat ini menghadapi pergumulan atau ketakutan dalam melangkah. Kiranya Engkau menguatkan mereka, menuntun mereka, dan mengisi hati mereka dengan pengharapan akan rumah kekal yang telah Engkau siapkan. Bapa, tuntunlah kami semua agar dapat terus setia berjalan bersama-Mu, siap menghadapi segala hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Akhirnya ya Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kami mengimani janji-Mu bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa. Kami hidup dengan pengharapan bahwa suatu hari nanti kami akan berada bersama-Mu di sana, dalam damai dan sukacita kekal. Terima kasih Bapa atas pengharapan ini, atas kasih yang tak terhingga, dan atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap Anda yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya pesan ini bisa meneguhkan hati kita semua, dan mengingatkan kita untuk terus hidup dalam iman yang teguh, berani melangkah dalam panggilan Tuhan, serta siap untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam iman adalah persiapan untuk kehidupan kekal bersamanya. Kami sangat menghargai dukungan dari Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Berikan juga pendapat Anda tentang renungan hari ini. Atau bagikan pengalaman Anda tentang bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup Anda. Setiap like dan subscribe membantu kami untuk terus menjangkau lebih banyak orang dengan pesan kebenaran dan kasih Kristus.
Kami berdoa agar setiap renungan yang dibagikan di sini dapat menguatkan iman Anda, membawa harapan, dan menjadi inspirasi bagi perjalanan rohani kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya, dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap langkah hidup Anda.